Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan dari kisah yang berjudul Musafir. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan cerita di mana Paman Yanto akan bertausiah ke Banten, yaitu Pak Ahmad Akbar, dan berziarah ke makam Syekh Hasanuddin Banten. Singkat cerita, Yanto yang sudah berada di rumahnya bersiap-siap karena selepas subuh Yanto akan berangkat dengan pamannya dengan 2 mobil dari Banten dalam acara tausiah pamannya yang diundang di Banten. Selesai sholat subuh, Yanto bergegas memakai baju kokonya dengan celana kain hitam dan menggunakan kain hitam, pembungkus golok dan baju hitamnya. Yanto bergegas menemui ayah dan ibunya untuk pamit mengikuti pamannya menuju Banten karena akan berangkat pukul 9 pagi. Pak, Bu, Yanto pamit ikut dengan paman ke Banten, sekalian ziarah ke makam Sultan Hasanuddin Banten dan kembali memberikan golok ini ke pemiliknya di Baduy. Iya nak, hati-hati. Kembalikan lagi ke pemiliknya. Bapak doakan selamat sampai tujuan, ucap bapaknya Yanto. Iya nak, hati-hati ya. Kalau sudah ke Baduy, kamu cepat pulang ya. Ibu doakan selamat sampai tujuan. Jangan lupa pamit ke kakekmu nak. Iya bu, ya sudah. Yanto izin pamit pak, bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap ayah dan ibu Yanto. Yanto berjalan kembali menuju ke pesantren kakeknya selepas sholat subuh, karena Yanto harus melewati hutan jati dan segera menuju ke pesantren kakeknya. Dengan wajah yang berseri, Yanto terbiasa akan sholawat dan zikirnya. Masuklah Yanto ke hutan jati dan terus berjalan menuju pesantren kakeknya. Singkat cerita, Yanto sampai di area pesantren kakeknya dan nampak 2 mobil jadul sudah terparkir di halaman pesantren. Dan juga nampak paman Yanto yang bernama Pak Akbar sedang mempersiapkan perlengkapannya menuju ke Banten guna tausiah dan juga ziarah ke makam Sultan Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Tok, taruh tasmu di dalam mobil. Sebentar lagi kita mau berangkat. Iya paman, tapi kakek kemana ya? Apa kakek gak ikut? Kakekmu ada di dalam rumah. Kakek gak ikut, lebih memilih di rumah saja dan juga sudah menunggumu. Sana masuk dulu, temui kakekmu, ucap paman Yanto Pak Akbar. Yanto pun masuk ke rumah, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nampak kakek terduduk dengan memegangi tongkat kayu gunung jati yang selalu menemani Yanto di perjalanan menjadi musafir. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Masuk nak, duduk sini dekat kakek. Iya kek. Helaan nafas panjang kakek Yanto dengan tangan berpegang ke tongkat kayu gunung jati. Berikan golok itu ke pemiliknya lagi. Setelah kamu pergi ke Banten bersama pamanmu, ziarahlah dulu ke makam Sultan Hasanuddin, dan selepas itu kamu pergilah ke Baduy. Kembalikan golok itu ke Pak Jarok, dan kamu harus banyak-banyak beristighfar. Semua sudah digariskan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanto hanya mengangguk mendengarkan pesan kakeknya. Namun yang jadi pertanyaan di pikiran Yanto, kakek selalu mengingatkan agar Yanto terus beristighfar dan menerima apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini ada hubungannya dengan Lilis? Ucap hati Yanto bertanya. Namun kakek Yanto melirik ke arah Yanto, seolah tahu apa yang ada di pikiran Yanto. Nanti kamu juga akan tahu. Tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban. Ikhlas dan sabar tanamkan dalam hati. Iya kek. Suruh pamanmu cepat-cepat jalan, jangan sampai terlambat. Kamu kalau sudah ziarah, cepat langsung ke Baduy dalam. Temui Pak Jarok. Iya kek, ya sudah, Yanto pamit minta doanya kek. Kakek setiap hari selalu mendoakanmu pagi, siang, dan malam. Semoga Gusti Allah terus melindungimu. Hati-hati di jalan nak. Yanto pun duduk di lantai. Keningnya didekatkan ke lutut kakeknya
dan kakek Yanto mengusap kepala Yanto dan mendoakannya. Setelah selesai, Yanto mencium kedua tangan kakeknya dan izin pamit berangkat ke Banten bersama pamannya Pak Akbar. "Yanto, ayo, mobil sudah mau jalan," ucap paman Yanto. Yang masuk ke dalam cuma mencium tangan bapaknya dan meminta doa lalu izin pamit dan mengucapkan salam. Masuklah Yanto ke mobil pertama bersama pamannya. Sedangkan mobil kedua adalah santri yang dibawa Pak Akbar untuk membantunya di Banten selama berceramah di Banten. Jalanlah kedua mobil itu. Yanto melihat kesepian mobil, nampak kakeknya berada di pintu dengan senyum dan terdengar di hati Yanto kakeknya berbicara. "Yang ikhlas dan sabar, ini hanya dunia yang penuh dengan misteri. Tetap beristiqomah dan selalu memuja kebesaran yang maha kuasa." Yanto terdiam menutup kedua matanya. Apa yang akan terjadi? Tapi pikirannya terbayang senyuman Lilis dan terbayang waktu dia menyelamatkan Lilis dari dukun yang akan menumbalkannya. Dan terbayang ketika dia di ladang melihat senyum Lilis yang membuat hati Yanto bergetar. Terakhir perpisahan ketika Lilis berlari mengejar Yanto yang akan pergi ke ujung kulon. Tampak wajahnya meneteskan air mata. "Kang, Lilis akan selalu nunggu Akang. Temui Lilis ya Kang. Lilis setia menunggu Kang Yanto." Terbangunlah Yanto karena ada sebuah batu membuat mobil bergoyang. "Astagfirullah, ada apa paman?" "Jalanannya berbatu. Tadi ada sebuah batu di jalan berlubang. Pules sekali tidurmu tok." "Aku tidur ya paman. Perasaan tadi hanya memejamkan mata." "Kamu ngorok kencang begitu," ucap pamannya Pak Akbar. Yanto hanya menggaruk kepalanya dan tersenyum padanya, tertawa melihat tingkah Yanto. "Ingat pesan kakekmu, tetap istiqomah. Paman selalu mengajarkanmu tetap di jalan lurus dan selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya." "Iya paman." Yanto akan terus selalu ingat pesan paman. Paman juga kan guru Yanto, jadi Yanto akan selalu nurut apa perkataan paman. "Oh iya, ngomong-ngomong, ini sudah sampai mana?" "Ini sudah sampai Karawang," ucap paman Yanto. "Loh, cepet banget ya sampai Karawang aja." "Ya cepet, kan kamu tidur berjam-jam. Nanti kita istirahat dulu ya. Pak supir, bentar lagi masuk duhur," ucap Pak Akbar. "Siap Pak Ustadz." "Nah Yanto kayaknya kecapean ya, ngoroknya kenceng juga," ucap sopir dengan ketawa juga pamannya ketawa. Yanto juga ikut ketawa dengan pertanyaan Pak sopir. "Maklum Pak sopir, keponakan saya mungkin kecapean, kurang istirahatnya. Ya sudah, kita istirahat dulu. Itu ada masjid, ayo kita berjamaah sholat duhur. Jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan alasan apapun. Sholat wajib dan harus tepat waktu," ucap Pak Akbar. "Loh, bukannya ini masjid agung paman?" "Ya, sekalian kita berziarah ke makam Syekh Kuro. Gak sopan kita melanjutkan perjalanan ke Banten tanpa berhenti dulu. Kita hadiahkan Fatihah dan Yasin. Pak supir, nanti kita istirahat dulu di sini dan juga makam di area sini saja. Mungkin sedikit lama, 1 jam lebih istirahat karena saya akan membacakan Yasin dulu di makam Syekh Kuro." "Baik Pak Ustadz, tausiah di Banten juga masih lama selepas Isya, jadi masih banyak waktu." Yanto langsung keluar mobil dan berjalan menuju masjid yang juga terdapat makam wali Allah, penyebar agama Islam di Karawang, Syekh Kuro. Rombongan Pak Ustadz Ahmad Akbar dan para santrinya keluar menuju masjid dan langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat duhur berjamaah. Selesai sholat, Yanto dan rombongan berziarah ke makam Syekh Kuro. Setelah selesai membaca Yasin dan Fatihah, rombongan beristirahat dan makan. Namun Yanto malah menemui kakek-kakek yang menjaga masjid, juga merawat makam karena Yanto masih menjalankan puasanya karena sudah terbiasa. "Assalamualaikum kek." "Waalaikumsalam nak." Kakek yang menjaga masjid dan makam Syekh Kuro?" "Iya nak, kakek yang selalu membersihkan masjid juga merawat makam Syekh Kuro." "Boleh tahu kek, gimana sejarahnya Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di Karawang?" "Panjang ceritanya nak. Ya sudah, duduk dulu. Kakek ceritain sedikit saja karena menyangkut dengan kerajaan Sunda Pakuan atau kerajaan Pajajaran nak. Banyak versi tentang sejarahnya di kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Kakek ceritakan sejarah dan jangan terlalu percaya karena banyak versi nak." Pada zaman dulu di zaman kejayaan kerajaan Sunda Pakuan,
karena kerajaan Galuh Pakuan dan Sunda Pakuan itu masih bersaudara dan kerajaan Sunda Pakuan dan belum menjadi kerajaan Pajajaran. Syekh Kuro adalah ulama besar dari negeri Kampak. Ayahnya bernama Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Kuro dididik ayahnya dari garis keturunan Syekh Yusuf Siddiq sampai kepada Sayyidina Husain bin Fatimah Az-Zahra bin Rasulullah SAW. Syekh Kuro sudah sangat matang untuk berdakwah. Dia memutuskan untuk pergi ke Caruban Jati atau Singapura menemui sahabatnya Ki Gendeng Tapa. Memutuskan pergi dan berdiam di Caruban dan memiliki putri bernama Nyi Subang Larang. Berangkatlah menggunakan perahu pembawa rempah Syekh Kuro dengan bekal ilmu agama dan hendak menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan, dua kerajaan Galuh Pakuan dan Sunda Pakuan yang masih belum menjadi kerajaan Pajajaran. Singkat cerita, sampailah Syekh Kuro di Caruban bertemu dengan Ki Gendeng Tapa yang merupakan keturunan Raja Bunisora dari ayahnya Ki Gendeng Kasmaya, penguasa kerajaan Singapura Caruban Jati, kerajaan kecil di bawah kendali kerajaan Galuh Pakuan. Prabu Bunisora yaitu paman dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Prabu Bunisora memiliki anak Ki Gendeng Kasmaya dan membangun kerajaan Singapura Caruban Jati, dan sekarang dipimpin Ki Gendeng Tapa yang masih keturunan dari silsilah Prabu Bunisora. Sedangkan Prabu Wastu Kencana memiliki 3 putra. Yang pertama Prabu Dewa Niskala, yang kedua Prabu Susuk Tinggal, yang ketiga Prabu Sindangkasi atau memiliki kerajaan di Sindangkasi. Dan kita lanjutkan ke cerita Syekh Kuro yang sudah tiba di Singapura Caruban Jati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, selamat datang di kota kecil. Aku sudah menunggumu. Ini putri saya yang selalu saya ceritakan padamu, Syekh. Namanya Subang Larang. Ayo nak, cium tangan Syekh Kuro. Nyi Subang Larang pun mencium tangan Syekh Kuro. Subhanallah, putri cantik. Kelak anakmu akan ada yang berjalan menyebarkan agama Islam. Semoga Allah terus melindungimu, nak. Anggaplah saya ayahmu juga, karena ayahmu adalah sahabat dekat. Iya guru, Bapak terus bercerita tentang guru dan selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Saya sangat sayang pada Bapak. Apapun perintahnya, saya akan laksanakan. Ki Gendeng Tapa tersenyum memandang anaknya dan mengelus kepalanya. Ya sudah, ayo kita ke rumah. Sudah banyak warga yang sudah menunggu Syekh. Mereka bertiga berjalan menuju ke rumah Ki Gendeng Tapa yang juga banyak pengikut setia dari kerajaan Ki Gendeng Tapa di Caruban Jati. Sampailah Syekh Kuro di rumah Ki Gendeng Tapa sebagai penguasa kerajaan Singapura Caruban Jati dan bersalaman dengan teman-teman dan warga Ki Gendeng Tapa. Singkat cerita, Syekh Kuro mengajarkan ilmu agama kepada warga dan sangat ramai berdatangan ke wilayah Singapura Caruban Jati, kerajaan kecil yang masih di bawah kerajaan Galuh Pakuan. Syekh Kuro mengajarkan ilmu agama, berceramah, dan tata cara menjalankan ibadah yang baik dan benar. Juga mengajarkan membaca Al-Quran yang baik dan benar juga. Namun perkumpulan itu diketahui mata-mata kerajaan Galuh Pakuan dan langsung menceritakan pada Raja Prabu Dewa Niskala yang merupakan Raja Galuh dan ayah dari Prabu Pamanarasa. Masuklah mata-mata kerajaan ke kerajaan Galuh Pakuan menceritakan bahwa di Singapura Caruban Jati, kekuasaan Ki Gendeng Tapa sedang ada kegiatan penyebaran agama Islam. Sebut saja mata-mata itu Ki Pamungkas. Ki Pamungkas masuk menghadap Raja Galuh Pakuan, Prabu Dewa Niskala. Sampurasun Maharaja. Rampes. Ki Pamungkas, informasi apa yang hendak kau berikan hingga kau datang ke Galuh? Maaf, beribu maaf Gusti Prabu. Saya akan memberikan informasi bahwa ada ulama dari negeri Campa bernama Syekh Kuro sedang ada di Singapura Caruban Jati, sedang menyiarkan agama Islam di wilayah Ki Gendeng Tapa. Terima kasih informasimu Ki Pamungkas. Bawa pasukan, berbicaralah pada Ki Gendeng Tapa. Saya tidak mengizinkan ulama itu menggelar kegiatan keagamaan di wilayahku. Baik Gusti Prabu, apapun tugasnya akan saya jalankan. Saya izin pamit. Sampurasun. Rampes. Prabu Dewa Niskala yang merupakan beragama Hindu khawatir akan penyebaran agama Islam, sedangkan anaknya masih berkelana mencari jati diri yang merupakan Pangeran Pamanarasa, anak dari Prabu Dewa Niskala, Raja Galuh Pakuan. Panglima, berangkat, beritahu informasi ke kerajaan Sunda Pakuan. Prabu Susuk Tinggal
agar saudara saya tahu informasi penyebaran agama Islam di tanah Pasundan. Baik Gusti Prabu, hamba akan laksanakan tugas ini. Hamba izin pamit. Sampurasun. Kecerita lain dari Pangeran Pamanarasa. Perkelanaan Pangeran Pamanarasa mencari jati diri dan sering bertapa ke gunung-gunung dan sampailah dia di Curug Sawer. Dalam perkelanaannya, Pangeran Pamanarasa berhenti dan bertapa di Curug Sawer Majalengka. Sedang bertapa, datanglah sesosok siluman harimau putih sebesar kerbau tanpa belang. Semuanya putih bersih, mendatangi Pangeran Pamanarasa dan menyuruhnya pergi dari tapanya di Curug Sawer. Hai manusia, sedang apa kau bertapa di sini? Saya anak penguasa di Curug Sawer, menyuruhmu pergi dari wilayahku. Pangeran Pamanarasa membuka matanya dan berdiri di hadapan siluman harimau putih yang sangat besar, putih bersih tanpa belang. Maaf, jika tapa berataku mengganggumu siluman harimau. Saya cuma sedang menjalankan tugas saya. Saya hanya pengelana dari tanah Sunda. Pengelana rupanya. Kau pergi sekarang atau kau akan berhadapan denganku anak muda. Ini semua sudah menjadi tugasku dari Mahaguru Resi untuk melaksanakan tapa di Curug Sawer. Baik, kalau itu keputusanmu, lawanlah saya jika kau mampu anak muda. Dan tidak lama terjadi pertempuran antara harimau putih Waggasailang yang merupakan anak penguasa Curug Sawer dengan Pangeran Pamanarasa. Bertarunglah mereka mengadu kesaktian, hantaman demi hantaman siluman harimau putih kepada Pangeran Pamanarasa ditahannya. Lama pertempuran itu hingga ada yang berbisik kepada Pangeran Pamanarasa yang merupakan guru spiritualnya dan sudah menganggap kakeknya sendiri, yaitu Mahaguru Resi Putih. Dan pakai gelang perakmu dan hantamkan ke tubuh siluman harimau putih itu. Seketika Pangeran Pamanarasa memasukkan gelang peraknya ke kedua tangannya dan langsung menghantamkan ke arah tubuh siluman harimau, dan tersungkur jatuh siluman harimau dengan auman kesakitan. Baik pemuda, saya mengaku kalah. Sebagai kekalahanku, aku akan mengabdi padamu dan seluruh bangsa siluman harimau Curug Sawer akan mengikuti dan membantumu. Seketika datanglah Aki Putih dengan syair-syair Sunda kuno, membuat siluman harimau kaget atas kedatangannya, dan diusaplah tubuh siluman harimau oleh Ki Putih, dan rasa sakit itu hilang. Siluman harimau tertunduk pada Aki Putih, itu sangat menghormatinya. Amarahmu sering tidak terkontrol, Bodas. Kau tidak tahu siapa yang kau ajak bergulat. Saya tidak tahu, Guru Resi Putih, ucap siluman harimau. Dia anak dari Prabu Dewa Niskala, Raja Galupakuan, Pangeran Pamanarasa. Aku juga membimbingnya sebagai guru dan juga sebagai kakeknya. Ampuni saya Mahaguru Resi Putih atas kelancanganku. Maafkan saya Pangeran. Saya berjanji akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Aku akan terus berjalan bersamamu Pangeran sebagai rasa hormatku padamu. Salam hormat saya Mahaguru Resi Putih. Baik, aku akan menganggapmu sebagai teman, Bodas. Silakan kau ikut bersamaku. Aku tidak akan melarangmu. Sekarang juga aku putuskan kau kuanggap temanku karena kau mengenal Mahaguru Resi Putih. Semenjak kejadian itu, siluman harimau putih Waggasailang mengikuti pengelanaan dengan Pangeran Pamanarasa dan selalu menjaganya di setiap Pangeran Pamanarasa bertapa, dan selalu berdua berkelana melaksanakan tugas dari ayahandanya juga Resi Guru. Kembali ke cerita Ki Pamungkas dengan pasukannya menuju ke wilayah Caruban, di mana tampak Ki Gendeng Tapa bersama Sekuro. Sesampainya pasukan dari Galuh ke wilayah Ki Gendeng Tapa dan masuk ke halaman rumah Ki Gendeng Tapa, turun dari kudanya. Sampurasun Ki Gendeng Tapa. Ki Gendeng Tapa yang sedang mengobrol bersama Sekuro di dalam rumahnya mendengar ada yang memanggil dari luar dan berdiri membuka pintunya, dan diikuti pengikut setia Ki Gendeng Tapa dari kerajaan Galuh dulu. Rampes, Ki Pamungkas, silakan masuk Ki. Tumben kau datang kemari. Apa ada tugas dari Raja Dewa Niskala? Ki Pamungkas pun masuk bersama pasukannya dan bersalaman ke Sekuro dan yang lainnya. Maaf Ki Gendeng Tapa, saya kemari ditugaskan oleh Gusti Prabu Dewa Niskala menyampaikan amanahnya. Cepat sampaikan lagi. Apa amanah dari Raja Dewa Niskala? Ucap Ki Gendeng Tapa. Maaf, beribu maaf Prabu.
Amanah dari Raja Dewa Niskala menyuruh Syekh tidak berada di wilayah Pasundan, menyebarkan agama Islam. Seketika wajah Ki Gendeng Tapa nampak marah mendengar ucapan utusan dari Raja Dewa Niskala, yang merupakan masih saudara dari Ki Gendeng Tapa. Ki Gendeng Tapa merupakan cucu dari Prabu Bunisora, paman dari Prabu Wastu Kencana, dan Prabu Wastu Kencana adalah ayah dari Dewa Niskala. Dengan kemarahannya, Ki Gendeng Tapa berdiri dengan wajah merah, membuat Ki Pamungkas dan pasukan dari kerajaan Galuh Pakuan bergetar hebat. Karena walau bagaimanapun Ki Gendeng Tapa adalah keturunan Maharaja Prabu Bunisora. Pasukan kerajaan Galuh Pakuan hanya menunduk dengan berdirinya Ki Gendeng Tapa. Apa itu ucapan dari Dewa Niskala? Ki Pamungkas yang tertunduk takut akan amarah dari Ki Gendeng Tapa yang merupakan masih keturunan dari Prabu Bunisora. Ampuni saya Gusti Prabu, saya hanya menjalankan amanah dari Gusti Prabu Dewa Niskala. Karena suasana makin memanas, akhirnya Syekh Kuro dengan senyum membuka pembicaraannya kepada Ki Pamungkas dan menenangkan sahabatnya yang sudah diliputi amarah besar. Tahan amarahmu sahabatku. Baik Ki Pamungkas, saya akan pergi dari Caruban Jati dan kembali ke Campa. Sampaikan salam hormatku kepada Raja Dewa Niskala bahwa saya akan pergi dari Pasundan. Syekh Kuro berdiri menenangkan sahabat baiknya Ki Gendeng Tapa untuk beristighfar. Akhirnya Ki Gendeng Tapa beristighfar dan melihat putrinya yang tidak pernah melihat bapaknya semarak ini. Ki Gendeng Tapa pun tersenyum pada putrinya Subang Larang. Tidak lama pasukan dari kerajaan Galuh Pakuan berpamitan pergi dan keluar dari rumah Ki Gendeng Tapa. Tenangkan amarahmu, selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengingat namanya di hatimu sahabatku. Walau bagaimanapun itu perintah dari pemilik wilayah kerajaan. Saya akan pergi ke Campa dulu, dan suatu saat saya akan kembali ke Pasundan. Baik Syekh, tapi kau janji kembali ke tanah Pasundan kelak, dan aku akan selalu mendukungmu Syekh. Walaupun keluargaku mengusirmu, tapi saya akan mengikuti jalanmu. Saya mohon bawalah Subang Larang. Didiklah dia mendalami ilmu agama, bawa putri kesayanganku ke Campa Syekh. Tatapan Ki Gendeng Tapa pada putrinya, dan segera putrinya memeluk Ki Gendeng Tapa dengan derayan air mata karena rasa sayangnya Subang Larang pada bapaknya. Singkat cerita, Syekh Kuro kembali ke Campa dengan putri dari Ki Gendeng Tapa ke Campa dan berjanji akan kembali ke Pasundan lagi kalau situasi sudah mereda. Saya akan didik putri kesayanganmu sahabatku. Teruslah beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus beristighfar mengingatnya. Kerajaan Singapura Caruban Jati dan Ki Gendeng Tapa mengumpulkan semua pejabat yang juga merupakan teman dekat dan saudara-saudaranya. Ki Gendeng Tapa melihat putrinya pergi bersama Syekh Kuro ke Campa untuk menimba ilmu agama dan akan kembali lagi bersama Syekh Kuro. Setelah perahu pergi, Ki Gendeng Tapa tetap berdiri melihat putrinya dan diikuti para pejabat kepercayaan Ki Gendeng Tapa di belakangnya. Ki, Aji Jaya, kita bicarakan masalah ini di dalam kesepuhan tentang datangnya Ki Pamungkas, utusan dari Raja Dewa Niskala. Baik Gusti, sepertinya Ki Pamungkas memata-matai Kasepuhan Singapura Caruban Jati, memantau wilayah kita dan melaporkan ke Gusti Prabu Dewa Niskala. Ki Aji Jaya adalah tangan kanan dari Ki Gendeng Tapa, juga kepercayaan Ki Gendeng Tapa di Kasepuhan Singapura Caruban Jati. Seluruh punggawa Kasepuhan masuk untuk membahas datangnya Ki Pamungkas yang sudah diketahui sebagai mata-mata dari kerajaan Galuh Pakuan, dan Ki Gendeng Tapa sebagai pemegang wilayah Singapura Caruban Jati agar lebih berhati-hati dengan mata-mata dari kerajaan Galuh Pakuan, walaupun kerajaan kecil Singapura masih di bawah kerajaan Galuh Pakuan dan Sunda Pakuan. Singkat cerita, Subang Larang remaja sudah sampai di Campa dan dididik ilmu agama oleh Syekh Kuro dan ayah Syekh Kuro, Syekh Yusuf Sidik. Hari demi hari Subang Larang belajar mendalami agama Islam bersama para murid lainnya yang dididik di Campa. Sudah 3 tahun lamanya di Campa dan ilmu agama yang cepat diserap Subang Larang hingga Syekh Kuro akan kembali ke tanah Pasundan, tepatnya di daerah Karawang. Putriku Subang Larang, kita akan kembali ke tanah Pasundan. Ayahmu Ki Gendeng Tapa menyarankan kita menuju ke Karawang. Saya akan bangun pesantren di sana. Apapun resikonya, saya akan menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan. Baik Guru,
Saya ikut apapun perintah guru dan ayahanda, ucap Subang Larang. Ya sudah, besok kita berangkat ke Karawang. Persiapkan pakaian dan perlengkapanmu anakku. Baik guru, saya izin pamit mempersiapkan segalanya buat besok kembali ke tanah Pasundan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Syekh Kuro dan Subang Larang menaiki perahu dengan membawa rempah-rempah menuju ke pelabuhan tradisional di daerah Karawang hingga berhari-hari lamanya. Singkat cerita, Syekh Kuro dan Subang Larang sampai di pelabuhan tradisional di daerah Karawang. Alhamdulillah ya Allah, setelah 3 tahun aku menimba ilmu bersama guruku di Campa. Sekarang saya kembali ke tanah kelahiranku, tanah Pasundan. Aku rindu ayahanda. Turunlah Syekh Kuro dan Subang Larang. Sudah ada yang menunggu kedatangan Syekh Kuro, yang tidak lain utusan dari kerajaan Singapura Caruban Jati, yang tidak lain utusan dari Ki Gendeng Tapa. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Nyimas Subang Larang. Saya Ki Dampa, utusan dari ayahanda putri Nyimas Subang Larang untuk menjemput dan mendiami di rumah yang telah disiapkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ki Dampa. Waalaikumsalam. Atur nuhun Ki. Gimana kabar ayahanda di Singapura Caruban Jati Ki? Alhamdulillah ayahanda Nyimas baik-baik saja. Mari saya antarkan ke rumah yang telah disiapkan. Mereka bertiga pun berjalan kaki menuju rumah yang telah disiapkan Ki Dampa dengan menunggang kereta kuda sederhana. Mereka pun menuju rumah yang dituju. Masuk ke rimbunya pohon-pohon jati dan pohon waru. Sampailah di tempat yang dituju dan sudah banyak yang berjaga dari utusan Singapura Caruban Jati menyambut kedatangan Syekh Kuro dan Subang Larang. Assalamualaikum Syekh. Saya Ki Argajaya, kepercayaan dari Ki Gendeng Tapa dan sekaligus penjaga Syekh dan Tuan Putri Nyimas Subang Larang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Argajaya. Kau anak dari Ki Aji Jaya, penasihat Ki Gendeng Tapa. Betul Syekh. Saya anak dari ayahanda Aji Jaya. Alhamdulillah, semoga berjalan dengan lancar. Rencana saya akan mengajarkan agama Islam di wilayah ini. Wilayah ini sudah ditunjuk Ki Gendeng Tapa, tempat yang aman, namun masih wilayah dari Kerajaan Sunda Pakuan. Kerajaan Sunda Pakuan bertempat di kota Bogor, sedangkan Galuh Pakuan bertempat di daerah Kawali Ciamis. Singkat cerita, Ki Dampa dan Argajaya serta pasukan yang ditugaskan menjaga area tersebut membangun suatu tempat ibadah dan tempat belajar mengajar Syekh Kuro kepada warga sekitar. Subang Larang sudah tumbuh menjadi wanita yang berkepribadian yang baik, peduli pada warga sekitar dan suka menolong, serta mengajarkan anak-anak kecil di daerah tersebut mengaji dan mengenal agama Islam. Hingga Syekh Kuro pun kagum dengan kepribadian Subang Larang yang sudah dianggap anak sendiri oleh Syekh Kuro. Alhamdulillah ya Allah, ilmu agama yang saya ajarkan kepada Subang Larang tidak sia-sia. Saya sangat bersyukur, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik di wilayah ini. Singkat cerita, ramailah warga berdatangan belajar agama Islam karena kepribadian Syekh Kuro yang sangat baik dan juga ramah membuat warga sekitar berbondong-bondong belajar ilmu agama pada Syekh Kuro. Banyaklah santri-santri Syekh Kuro. Namun mata-mata dari kerajaan Sunda Pakuan melihat bahwa telah ramai di wilayah Karawang warga belajar ilmu agama kepada Syekh Kuro. Sebut saja mata-mata itu Ki Bajra. Ki Bajra melesat cepat dengan pasukannya menaiki kuda menuju kerajaan Sunda Pakuan. Sampailah Ki Bajra di kerajaan Sunda Pakuan dan masuk ke keraton. Segera menyampaikan informasi kepada Prabu Raja Susuk Tunggal. Setelah Ki Bajra masuk menghadap Prabu Raja dengan duduk menghormati rajanya. Sampurasun Gusti Prabu. Rampes Ki Bajra. Informasi apa yang akan kau sampaikan padaku? Ucap Prabu Raja Susuk Tunggal. Maaf Gusti Prabu, hamba datang ke sini memberikan informasi bahwa Syekh Kuro yang 3 tahun lalu berada di wilayah kerajaan Singapura Caruban Jati telah datang kembali membangun rumah ibadah di wilayah kita, tepatnya di daerah Karawang. Berdirilah Prabu Raja Susuk Tunggal dan segera memerintahkan Ki Bajra menuju ke Galuh Pakuan, ke kerajaan saudaranya Dewa Niskala. Ki Bajra, saya tahu Syekh Kuro bukan orang sembarangan. Kamu saya tugaskan ke kerajaan saudaraku, ke Galuh Pakuan. Informasikan kepada Raja Dewa Niskala. Baik Gusti Prabu, hamba akan pergi ke Galuh Pakuan menginformasikan masalah ini.
Ke Gusti Prabu Dewa Niskala, hamba izin pamit. Ki Braja dan pasukannya meninggalkan kerajaan Sunda Pakuan dan menuju ke Galuh Pakuan, menginformasikan masalahnya kepada Prabu Dewa Niskala. Singkat cerita, Ki Braja dan pasukannya sampai ke kerajaan Galuh Pakuan dan masuk menginformasikan masalah yang ada di Sunda Pakuan. Ki Braja masuklah ke keraton dan duduk menghormati Prabu Dewa Niskala. Salam hormat saya Gusti Prabu. Hamba ditugaskan Gusti Prabu Susuk Tunggal ke kerajaan Gusti Prabu untuk menginformasikan masalah di Sunda Pakuan. Baik Ki, hormatmu aku terima. Masalah apa yang sedang terjadi di Sunda Pakuan? Maaf Gusti Prabu, 3 tahun lalu utusan Gusti Prabu menginformasikan tentang Syekh Kuro yang berada di kerajaan Singapura Caruban Jati. Sekarang Syekh Kuro berada di wilayah Sunda Pakuan, membangun pendopo mengajarkan agama Islam di wilayah Karawang. Pasti semua sudah direncanakan Ki Gendeng Tapa mendiami wilayah tersebut. Apa pasukan Ki Gendeng Tapa berada di Karawang di pendopo Syekh Kuro? Mohon maaf Gusti Prabu, memang benar pasukan Ki Gendeng Tapa menjaga pendopo itu. Ki Dampa dan Ki Argajaya, mereka semua yang dikhususkan menjaga pendopo Syekh Kuro. Dengan helaan nafas panjang, Prabu Dewa Niskala memerintahkan kepada Arya Adikusuma dan Ragajaya untuk pergi ke kerajaan saudaranya di Sindangkasi. Karena Pangeran Pamanarasa berada di Sindangkasi, ia sudah memperistri putri Nyimas Ambetkasi. Arya Adikusuma dan Ragajaya, saya perintahkan kalian untuk ke kerajaan saudara saya, Raja Sindangkasi. Berikan informasi ini dan suruh anakku Pangeran Pamanarasa menyelesaikan masalah ini di Sunda Pakuan, ucap Gusti Prabu Dewa Niskala. Baik Gusti Prabu, tugas ini akan saya segera laksanakan bersama Ki Ragajaya. Saya izin pamit ke kerajaan Sindangkasi. Keluarlah keduanya dengan menunduk pada rajanya dan segera keluar istana, segera menuju ke kerajaan Sindangkasi dengan kuda-kudanya. Dan juga Ki Braja beserta pasukan dari Sunda Pakuan pamit meninggalkan kerajaan Galuh menuju ke kerajaan Sunda Pakuan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.